Apa kabar? Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ini kelasnya saya gabung. Khawatir saya mau berangkat ke kampus nih, khawatir nanti siang saya ada rapat ya, rapat struktural. Jadi ya tadi susah gantinya Mbak Valerie. Ganti jamnya agak ribet ya, karena jadwalnya ribet banyak. Iya, acara Mbak tanggal berapa? Ya, saya lanjutin materi kita mengenai tinta cetak. Ini materinya buat UTS nanti yang akan dilaksanakan di awal bulan Mei ya. Sebentar saya buka dulu. Materi saya sudah sampai bahan pengikat kan ya, mengenai minyak dengan solvent. Betul? Iya, Bu. Oke. Saya mau review dulu materi minggu lalu sebelum liburan. Oke. Ada 3 bahan utama dalam pembuatan tinta cetak. Apa aja? Yang pertama? Bahan pengikat. Bahan pewarna. Bahan pengikat. Bahan pengikat. Bahan penolong. Bahan penolong. Nah, 3 bahan tadi jadi satu campuran yang kita sebut dengan Tinta. Jadi tinta cetak. Campuran jenisnya apa itu? Kalau belajar kimia itu kan dispersi suspensi. Jelas lebih detailnya dispersi dalam bentuk campuran dispersi suspensi. Atau bisa juga dispersi koloid, tergantung dari ukuran partikelnya. Ya kan? Yang membedakan antara tinta yang satu dengan tinta yang lain di mananya? Pengikat dan penolong. Di bahan pengikat dan bahan penolong ya. Yang pertama bahan pewarna. Apa sih fungsi dari bahan pewarna? Novana, halo Mbak Novana, apa kabar? Iya, Bu. Oke, fungsi bahan pewarna apa Mbak? Apa fungsinya Mbak? Untuk memberikan warna, Bu. Memberikan warna. Selain itu, apalagi Mbak Safa? Halo Safa, Aisyah, Pasya. Safa. Ya Bu, halo, maaf. Kenapa? Apa lagi fungsi dari bahan pewarna? Apalagi Mbak? Lupa deh. Ini ujian bentar lagi. Minggu depan. Halo? Apa lagi fungsi dari bahan pewarna selain memberikan warna pada si tinta cetak? Memberi pengaruh pada sifat aliran tinta, Bang. Memberikan pengaruh terhadap, misalnya apa Mbak? Memberikan pengaruh terhadap sifat alir tinta cetak. Contohnya? Apa Mbak?
Yang termasuk sifat alir tinta cetak apa aja? Mbak Safa? Viskositas, Bu. Viskositas. Terus apa lagi? Selain viskositas? Panjang benang. Apa Mbak? Panjang benang. Kepanjangan benang. Terus apa lagi? Batas alir. What? Batas alir. Nilai batas alir. Oke. Mbak Novia. Halo Mbak. Ya Bu, Kalau fungsi bahan pengikat buat apa? untuk mengikat. Mengikat siapa yang diikat? Siapa yang diikat? Bahan pewarna. Bahan pewarna. Terus bahan apa lagi yang diikat? Aditif. Bahan aditif. Selain itu apa lagi fungsinya Mas Sayyid Helmi? Fungsi bahan pengikat. Mi, Iya Bu, Senja. apalagi fungsi bahan pengikat Mi? Itu Bu sebagai bahan pengikat yang membawa bahan pewarna dari bak tinta mengalir dengan baik sampai ke permukaan tinta cat sampai ke bahan cetak Bu. Permukaan material cetak. Oke. Apa? Pak? Pak? Iya Bu. Apalagi Pak? Apalagi fungsi dari bahan pengikat? Fungsi bahan pengikat. Mengontrol sifat alir tinta cetak pada proses cetak Bu. Oke. Apalagi Mbak Talia? Mengontrol gloss dan ketahanan gosok pada material, Bu. Oke. Mbak Reswandari, apalagi Mbak? Sebagai medium pendispersi, Bu. Media pendispersi. Mas Ilham? Fungsi bahan pengikat apalagi Mas? Membawa bahan pewarna Bu. Bawa bahan pewarna ngapain? Agar dialihkan ke permukaan material Selain cetak. itu? Selain itu? Selain itu apa lagi Mas? Mengikat bahan pewarna pada material cetak Bu. Mengikat bahan pewarna di atas material cetak. Itu fungsi dari bahan pengikat. Mas Dimas, balik lagi. Dim? Mas Dimas? Iya, Bu. Oke. Kalau fungsi bahan aditif buat apa, Mas? Apa fungsi bahan aditif? Halo, Dim? Mana ini mahasiswanya ini? Bahan aditif itu berarti bahan tambahan kan Bu? Ya. Fungsi bahan tambahan itu untuk apa? Untuk apa?
Ya namanya bahan aditif itu atau bahan penolong itu fungsinya untuk apa? Kayak dibikin di bahan pembuatan kertas kan ada bahan aditif tuh, dibikin plastik juga ada bahan aditifnya. Nah, fungsinya untuk apa itu? Untuk apa? Mengikat bukan, Bu? Oh, bukan. Untuk memperbaiki. Maksudnya apa? Untuk memperbaiki atau meningkatkan sifat tinta cetak. Tinta cetak yang dibutuhkan untuk kebutuhan cetak kan macam-macam tuh. Kalau spesifikasi atau sifatnya nggak sesuai kan bisa diperbaiki tuh sama si bahan aditif. Contohnya, tintanya lambat pengeringannya. Maksudnya kan cepat tuh supaya nggak jadi masalah. Nah, untuk mempercepat pengeringan tinta cetak ditambahin bahan aditif. Misalnya lagi tintanya terlalu kental, bisa kita perbaiki sifat tinta cetak tadi dengan menambahkan misalnya reducer. Atau misalnya tintanya warnanya kurang mengkilap, bisa kita tambahin tuh wax. Nah, bahan aditif untuk meningkatkan daya kilap, termasuk ketahanan terhadap bahan kimia itu bisa digunakan bahan aditif. Jadi bahan aditif itu beda dengan dua bahan tadi, dia memperbaiki dan meningkatkan sifat tinta cetak sehingga sesuai dengan kebutuhan. Kalau bahas proses cetak, peranan tinta cetak dalam proses cetak udah saya jelasin tuh. Beda material cetak, tinta cetak, kemudian fungsi ajuan cetak kan beda-beda tuh. Coba buka catatannya deh mengenai proses cetak. Materi saya yang pertama tuh, kaitan antara peranan tinta cetak dalam proses cetak. Coba dibuka lagi deh. Coba sekarang dibuka dulu catatannya. Karena saya mau review materi saya nih sebelum saya masuk ke bahan aditif. Coba dibuka. Ambil charger dulu. Udah dibuka belum? Sudah? Ya, ini kemana ini mahasiswa? Udah belum? Udah, Ibu. Oke. Nah, dari berbagai unsur cetak yang ada, unsur cetak ada berapa di situ tuh? Yang sudah saya jelasin. Ada berapa unsur cetak? Ada berapa unsur cetak? Ada 5, Ibu. Ada 5. Tiap-tiap unsur cetak kan punya fungsi masing-masing tuh. Ada yang bersifat rigid. Yang bersifat rigid apa tuh di situ tuh? Kaku. Apa yang bersifat rigid? Material cetak. Apa, Mbak? Material cetak. Material cetak. Selain itu? Yang rigid? Ada tinta cetak. Acuan cetak. Ya kan, acuan cetak itu kan kalau udah jadi nggak bisa lagi diperbaiki. Nah, yang fleksibel apa dari unsur-unsur cetak itu? Tinta cetak. Tinta cetak. Terus apa lagi? Tekanan cetak, apalagi? Kecepatan cetak. Ada 3 tuh. Nah, di tinta cetak ini sifatnya fleksibel, artinya dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pada saat pencetakan berlangsung. Contohnya tadi, kalau tinta cetaknya terlalu kental, bisa kita perbaiki sifatnya. Jadi fleksibel menyesuaikan diri dengan kebutuhan cetak. Pakai apa? Tambahin bahan aditif.
Contohnya lagi tinta cetaknya ketahanan gosoknya kurang. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dengan menambahkan bahan aditif. Kan seperti itu. Jadi sifat tinta cetak itu fleksibel. Kalau material cetak, apapun materialnya, baik itu kertas, karton, plastik, logam, itu rigid, nggak bisa lagi diperbaiki. Tapi tinta cetak fleksibel. Gimana cara memperbaiki sifatnya, sifat tinta cetak? Dengan Menambahkan bahan aditif. Oke, good. Dengan menambahkan bahan aditif. Oke. Nanti kita bahas itu tadi. Kalau bahan pewarna, Mbak Afsya. Afsya, Iya, Bu. kalau bahan pewarna ada berapa, Mbak? Bahan pewarna ada berapa? Ada berapa jenis bahan pewarna, Mbak? Halo, Mbak. Iya, Bu. Ada berapa jenis bahan pewarna? Ada 2. Ada 2, apa aja, Mbak? Ada pigmen sama dye stuff ya, Bu. Ada pigmen dan dye stuff. Oke. Aulia. Halo, Aulia. Halo. Halo, Mbak. Aulia. Ini sekalian saya absen ya. Saya Ibu, Aulia bukan. Amri enggak? Oh, bukan. Oh. Aulia Amri, men. Oh, halo. Tak ada ya. Pak, ini B apa C nih Aulia nih, Mbak? C, Ibu. Oke. Tapi biasanya awal itu mic-nya nggak bisa, Ibu. Oke. Ya. Zahira, halo Mbak Zahira Ersa. Halo Mbak. Iya, Bu. Tadi Mbaknya bilang, si Afsa bilang ada 2 tuh. Pigmen sama dye stuff. Apa bedanya pigmen sama dye stuff, Mbak? Sebentar, Bu. Kalau pigmen tidak larut sepenuhnya, kalau dye stuff akan larut seluruhnya, Bu, dalam air. Oke, jadi kelarutan dalam air. Kalau dye stuff itu larut dalam air, kalau pigmen nggak larut. Oke. Mbak Putri, nah ini baru kamu Mbak Putri Aulia. Saya Ibu. Oke, apa lagi beda pigmen dan dye stuff? Sebentar Ibu. Kalau yang dye stuff tidak tahan terhadap bahan kimia dan cahaya itu. Oke, kalau pigmen? Tahan terhadap bahan kimia dan cahaya. Oke. Jadi dilihat dari ketahanan terhadap panas, bahan kimia gitu. Nah, pigmen ini lebih tahan dibandingkan dengan dye stuff. Nah, Adimas Renal.
Dimas, Dimas. Iya. Saya Bu. Oh, Dimas. bukan. Kamu tak udah tadi. Dimas Renaldi. Halo? Mbak respon dari Dimas nih B atau C nih, Mbak? Dimas kelas C, Ibu. Oh, kelas C. Oke. Sinta Dwi. Ibu. Apa bedanya tadi, Mbak? Antara pigmen dan dye-stuff? Kalau itu lebih cepat pudar, Bu. Kalau Selain itu, kelebihannya. Tadi kan kelarutan sudah, ketahanan terhadap bahan kimia sudah, apa lagi? kalau tinta dye-stuff lebih mengkilap gitu, Bu, lebih cerah. Lebih cemerlang. Ibu. Bukan lebih mengkilat, lebih cemerlang. Dye-stuff itu lebih cemerlang dibandingkan dengan si pigmen. Jadi konsentrasi warnanya itu tinggi banget gitu. Oke. Mahathir. Tir? Ya. Tir, kalau tinta offset basis bahan warnanya apa, Tir? Mahathir, are you okay? Oke. Ada di mana, Tir? Oh, ya udah. Ntar aja. Mbak Seviana. Mbak Sevi. Iya, Bu. Nah, kalau tinta offset, bahan pewarnanya apa, Mbak? Dari pigmen, Bu. Kenapa pigmen? Kenapa nggak dye-stuff, Mbak? Karena kalau dye-stuff kan cair ya, Bu. Larut dalam air, nanti larut sama air pembasah, Bu. Oke. Kemungkinan nanti dye-stuff-nya larut dalam air pembasah. Akibatnya apa? Kalau larut dalam air pembasah? Coming. Terjadi penintaan pada bagian non-image, terjadi yang namanya coming. Oke. Mbak Aneke. Iya, Bu. Oke. Ada dua bahan pewarna nih. Berdua bahan pigmen dan ada pigmen dan tadi dye-stuff. Nah, kalau pigmennya ada berapa jenis, Mbak? Pigmen itu ada 3 jenis, Bu. Ada apa? 3 jenis. Apa aja, Mbak? Organik, anorganik, sama carbon black. Oke. Organik, anorganik, sama carbon black. Mbak Adinda. Din? Ya, Bu. Kalau ciri pigmen anorganik apa, Din? Dia berasal dari batuan. Oke, akibat berasal dari bebatuan atau mineral yang terdapat di bumi, apa dampaknya? Bener. Akibatnya karena dia berasal dari batuan? Jadi dia berwarna. Terus apa lagi? Satu lagi. Terus dia punya ketahanan sama cahaya, panas, sama bahan kimia. Oke, karena berasal dari batuan, dia lebih tahan terhadap panas, bahan kimia, dan cahaya matahari. Oke. Kesya. Halo, Mbak Kesya. Iya, Bu. Apa lagi, Mbak? Mbak, Bu, pertanyaannya, Bu. Ciri pigmen organik. Ini ada Kesya. Oh, yang satu Kesya, yang satu Kesya. Ya, sudah Kesya dulu lah. Apa tadi, Mbak? Selain itu? Ciri pigmen anorganik, Mbak. Tadi anorganik, Bu. Anorganik. Dia terbuat dari titanium dioksida, Bu. Kan nggak semuanya dari titanium dioksid.
Tadi tahan terhadap panas. Oke, apa lagi? Karena berasal dari batu-batuan, dampaknya apa? Bentuknya berupa bubuk, Bu. Yang keras dan kasar. Oke. Powder, dia berupa powder atau bubuk yang kasar. Karena dari batu-batuan dia kasar. Akibat kasar dia sulit dihaluskan. Jadi proses pembuatan tinta cetaknya lebih sulit. Proses dispersinya lebih sulit karena dia kasar. Sulit untuk didispersikan. Beda dengan pigmen organik. Oke. Nah, karena dari batuan, dia berwarna, tapi variasi warnanya terbatas. Karena yang hanya terdapat di batuan aja gitu. Beda sama pigmen organik, kita bisa bikin sesuai dengan yang kita mau lah. Jadi variasi warna kalau pigmen organik tidak terbatas, tapi kalau anorganik ya hanya yang terdapat di alam aja. Terus apa lagi nih? Safa, Mbak Safa. Halo Mbak. Ya Bu. Apa lagi Mbak? Beda pigmen organik. Kenapa Bu? Beda pigmen organik sama anorganik Mbak. Kalau yang organik anorganik Bu. Anorganik dulu. Kalau anorganik dia variasi warnanya terbatas. Udah tadi. Udah. Apa Udah aja tadi saya jelas. Tahan terhadap bahan kimia, cahaya sama panas. Udah tadi. Dinda tadi yang bahas. Abrasif udah Bu. Abrasif. Oke. Apa lagi Mbak? Bentuknya berupa bubuk powder yang keras sama kasar gitu. Udah. Apa lagi? Udah. Sukar untuk didispersikan. Udah tadi. Kalau kaitan dengan berat jenisnya gimana? Apanya Bu? Berat jenis. Kaitan dengan berat jenisnya? Pigmen anorganik? Bentar. Halo, apa? Yang ini juga Bu, mempunyai daya alir yang cukup udah Bu. Memiliki daya alir yang cukup baik. Yang jelas berat jenisnya tinggi banget dibandingkan dengan pigmen organik. Karena berat jenisnya tinggi, maka kemampuan dispersinya terbatas gitu. Dia akan cepat untuk terpisah gitu. Karena dia akan mengendap lebih dulu gitu. Sehingga meninggalkan campuran dispersi yang tadi sudah jadi. Kan awalnya terdispersi dengan baik tuh. Karena berat jenis pigmen anorganik tinggi, maka akan terjadi pemisahan. Nggak jadi dispersi lagi. Oke.
Itu ciri dari pigmen anorganik. Sekarang ini hampir semua bahan pewarna itu sudah terbuat dari pigmen organik. Karena pigmen organik memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan pigmen anorganik. Salah satunya warna. Warna dari pigmen organik itu lebih banyak. Variasinya tidak terbatas. Kemudian berat jenisnya, mudah untuk didispersikan, dan lain. Tapi, ada tapinya. Ketahanan terhadap bahan kimia, cahaya, dan panas itu lebih rendah dibandingkan dengan pigmen anorganik. Oke. Sebentar. Oke, saya lanjutin. Untuk bahan pengikat sekarang. Mas Zirhan Rifal Haki. Iya, Bu. Bu. Zirhan, oke. Kalau bahan pengikat sekarang. Kalau bahan pengikat itu kan tadi fungsinya udah dijelasin tuh. Mengikat bahan pewarna, bahan aditif, membawa bahan pewarna sampai ke material cetak, mengikat bahan pewarna, dan tadi udah dibahas. Nah, kalau bahan pengikat komposisi penyusunnya apa aja Mas Zirhan? Bentar, Bu. Vernis, Bu. Bahan penyusun vernis apa aja, Mas? Oil base dan liquid, Bu. Oil base dan liquid. Nah, itu. Oke, kalau oil base, Mbak Valerie, halo Mbak. Kalau oil base itu dari mana, Mbak? Penyusunnya apa aja, Mbak? Kalau oil base? Resin sama minyak bukan? Apa? Kalau oil base? Saya, Bu. Penyusunnya apa, Mbak? Apa, Bu? Oil base. Oil base ini penyusunnya apa aja? Kan udah jelas di depannya oil, berarti kan Minyak. Sama minyak, apa? Bu. Minyak sama dan? tinta. Hah? Tinta. Pigmen. No. Resin, Bu. Minyak dan resin. Resin. Oke. Kalau liquid ink, bahan pengikatnya tersusun dari? Resin dan solvent. Resin dan solvent. Oke. Jangan lupa ya. Nah, kalau yang oil base ink itu biasa dipakai untuk apa? Tinta apa? Tinta offset, Bu. Tinta offset. Kalau yang liquid ink? Flexografi, Bu. Flexografi, apalagi? Tahu, Bu. Ya, betul. Oke, saya lanjutin materi. Bentar, saya buka PPT-nya terlebih dahulu.
Ini jangan lupa, ini kan udah saya bahas nih. Ada 2 jenis minyak, ada drying oil sama non drying oil. Drying oil itu biasanya minyak mengering dari tumbuhan, minyak sayur, minyak lena, minyak soya. Ini untuk pengeringan tinta cetaknya dengan cara polimerisasi oksidasi. Nah, tapi kalau non-drying oil, ini minyak nggak mengering. Biasa digunakan pada tinta cetak yang mengering dengan cara penyerapan atau absorpsi. Nah, ini dua-duanya dipakai di cetak offset. Tapi yang atas ini, drying oil ini, biasanya dipakai untuk tadi pengeringan dengan cara polimerisasi oksidasi. Kalau non-drying oil, pengeringan dengan cara penyerapan atau absorpsi. Oke. Nah, satu lagi solvent. Solvent ini fungsinya sama seperti minyak, dia melarutkan si resin. Nah, biasa dipakai untuk tinta-tinta yang mengering dengan cara penguapan, contohnya flexografi atau rotografur. Nah, berarti jenis pelarut yang digunakan ini akan mempengaruhi pengeringan tinta cetak. Jadi, pengeringan tinta cetak baik rotografur ataupun flexografi tergantung dari cepat atau lambatnya si solvent atau pelarut ini menguap. Makin cepat pelarutnya ini menguap, makin cepat juga pengeringan tinta cetaknya. Nah, karena dia fungsi melarutkan resin, berarti dia akan berpengaruh terhadap viskositas tinta cetak. Kalau bahan pelarut atau solvent yang terlalu banyak, ya tintanya kekentalannya rendah. Tapi kalau solventnya sedikit, nah otomatis pelarutnya pengaruh ke kekentalan, jadi kekentalan tintanya terlalu tinggi. Nah, jadi dia akan mempengaruhi viskositas atau kekentalan si tinta cetak. Jadi selain fungsinya mengikat dan melarutkan si bahan pewarna dan resin, juga dia akan berpengaruh terhadap pengeringan tinta cetak. Karena buat rotografer, buat flexografi yang mengering dengan cara penguapan, dia akan mempengaruhi pengeringan tinta jadi lebih cepat atau lebih lambat. Terus juga dia akan berpengaruh terhadap viskositas tinta cetak. Oke, jadi syarat untuk digunakan sebagai pelarut untuk tinta cetak rotografur maupun flexo harus cepat menguap. Artinya titik didihnya tinggi atau rendah kalau cepat menguap itu ya? Tinggi. Hah? Tinggi. Terbalik. Kalau dia cepat menguap, titik didihnya rendah. Kalau titik didihnya tinggi, sulit menguap dia. Ya, jadi titik didih itu kalau titik didihnya rendah, it means artinya pelarut tersebut cepat menguap. Kalau titik didihnya tinggi, sulit menguap. Kira-kira titik didihnya mana yang lebih tinggi, air atau alkohol? Alkohol. Titik didih yang tinggi? Hah? Alkohol, Ibu. Alkohol. Nah, kenapa? Karena alkohol itu punya ikatan hidrogen lah. Ya. Tapi gini, kalau dilihat gitu ya, persyaratan utamanya kan harus cepat menguap. Tadi saya bilangin, kalau misalnya suatu pelarut memiliki titik didih yang tinggi, artinya dia sulit menguap. Titik didihnya tinggi, artinya pelarut tersebut cepat menguap. Kalau ditanya alkohol sama air, umumnya yang kita kenal saat ini yang kita pakai misalnya etanol, isopropil alkohol lah gitu. Mana titik didihnya lebih tinggi, air apa alkohol? Lalu itu barusan ngomongin. Hah? Air. Air apa alkohol?
Kalau titik didih tinggi kan kalau kita panasin, kita kasih panas, lama tuh menguapnya. Artinya titik didihnya tinggi. Tapi kalau misalnya dia dipanaskan sebentar langsung menguap, artinya titik didihnya rendah. Pertanyaan saya, mana yang cepat menguap? Alkohol atau air? Halo? Yang cepat menguap alkohol. Alkohol, Bu. Alkohol dong. Iya kan? Bener nggak? Iya, Ibu. Nah, jadi syaratnya sebagai pelarut titik didihnya rendah. Supaya apa titik didih rendah? Supaya cepat menguap. Kalau titik didihnya tinggi ya sulit dia menguap. Akibatnya pengeringan tintanya dia lebih lambat nantinya. Kan gitu. Terus fungsi lainnya, syarat lainnya dia harus bisa melarutkan resin. Nah, masalahnya pelarut-pelarut yang digunakan itu kebanyakan pelarut organik ya. Bisa buka nih. PPT. Kebanyakan pelarut organik yang sulit untuk melarutkan si resin. Sehingga biasanya solvent yang digunakan untuk melarutkan resin gak cuma satu jenis, tapi bisa lebih dari satu, bisa 2 atau 3, bahkan ada yang 4. Supaya apa? Supaya resinnya larut. Nah, ini syarat digunakan sebagai solvent untuk tinta cetak. Kelarutan yang tinggi, maksudnya artinya dia bisa melarutkan resin dengan baik ya. Kemudian mudah menguap karena akan pengaruh ke pengeringan tinta cetak dengan cara penguapan. Kemudian aman dan tidak beracun. Oh, ini emang harga mati ya. Emang harus, apalagi untuk cetak kemasan. Terus yang penting lagi, dia harus bisa membasahi bahan pewarna sehingga mudah untuk didispersikan. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada berbagai jenis pelarut yang kita pakai. Ada turunan seperti hidrokarbon, ada turunan asam karboksilat nih, etil asetat, isopropil asid. Nah, kemudian ada turunan alkohol, ada etanol, isopropil alkohol, ada turunan eter, metetil keton yang biasa dipakai. Nah, ini bisa dicampurin nih antara EA dengan IPA atau antara EA etil asetat dengan metetil keton atau dengan MIK lah gitu. Supaya apa? Supaya mudah untuk melarutkan resinnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum saya lanjutkan ke bahan aditif? Bu, saya tanya Bu. Oke, silakan Mas. Itu kisi-kisi UTS sampai bahan aditif. Sampai bahan aditif. Nah, saya bukan. Ada yang mau ditanya? Gak ada? Oke. Biar cepat. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Sudah. Dari namanya udah kerja. Aditif, bahan tambahan. Bahan tambahan ini fungsinya untuk menyempurnakan, memperbaiki sifat tinta cetak sehingga sesuai dengan kondisi pencetakan. Tadi sudah kita bahas ya, yang namanya bahan tinta cetak ini kan fleksibel. Dia harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pencetakan selain ada tekanan cetak dan kecepatan cetak. Tapi kalau yang material ataupun acuan cetak itu kan sifatnya rigid ya, nggak bisa diperbaiki. Nah, si tinta cetak itu bisa menyesuaikan dengan kondisi pencetakan. Nah, gimana caranya? Ya dengan menambahkan bahan aditif. Nah, fungsinya apa? Tadi udah jelas tuh. Memperbaiki sifat tinta cetak sesuai dengan kebutuhan lah. Sesuai dengan jenis tinta cetak yang mau dibikin, sesuai dengan spesifikasi tinta cetak yang mau dibikin. Kemudian dia membantu menyempurnakan pengikatan antara bahan pewarna dan bahan pengikat dalam proses dispersi tinta cetak. Ini fungsi dari bahan penolong. Jadi bahan penolong ini
bisa dijual bebas ya. Misal bukan maksudnya di warung-warung, enggak, bukan gitu maksudnya. Ini tinta cetak udah jadi nih, udah didistribusikan. Apabila dalam proses cetak, aplikasinya dalam proses cetak, kita membutuhkan perbaikan terhadap sifat tinta, kita bisa tambahin, kita bisa beli tuh bahan aditif. Ya di toko tinta cetak lah. Nah, misalnya kita mau tambahin supaya cepat mengering, kita bisa beli dryer di toko tinta. Kalau kita mau memperbaiki viskositas tinta, kita bisa tambahin tuh reducer. Kita bisa beli reducer dan kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oh, kita perlu meningkatkan ketahanan gosok, kita bisa beli wax itu dan ditambahkan pada saat proses cetak. Atau kita mau tambahin antioksidan, atau kita mau tambahin anti set off, bisa. Jadi kita beli bahan aditif di toko tinta cetak lah, dan kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan pada saat proses cetak. Nah, ini kelebihan tinta cetak dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Tapi menambahkan bahan aditif ya harus seperlunya saja, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada berbagai jenis bahan aditif. Yang pertama itu dryer, kita bilangnya dryer agent atau bahan pengering. Yang kedua ada plasticizer. Yang ketiga itu anti set off. Yang keempat itu reducer. Ada wax, extender, ada antioksidan, dan ada anti scanning agent. Nah, ini baru beberapa ya. Ada lagi bahan hardener, macam-macam lah. Karena tiap-tiap tinta yang satu sama tinta yang lain tuh beda. Ini umumnya yang ada di dalam tinta cetak. Kita bahas dulu dryer agent. Dari namanya aja ini udah ketahuan nih. Dryer agent. Maksudnya apa dryer agent? Fungsi buat apa nih? Dryer agent. Buat apa dia nih? Itu dari nama udah kelihatan tuh. Buat apa dryer agent? Bahan pengering, Bu. Oke. Bahan pengering. Bahan yang digunakan untuk mempercepat pengeringan tinta cetak. Tanpa adanya dryer ini, maka pengeringan tinta cetak jadi lebih lambat. Plasticizer. Supaya tinta cetak plastis. Kan kalau lihat definisi dari proses cetak kan proses pengalihan tinta cetak yang bersifat plastis. Artinya tinta cetak harus mudah dialihkan dari satu bagian ke bagian lain. Nah, supaya mudah teralihkan maka ditambahkan plasticizer supaya tinta itu bersifat elastis, bersifat plastis. Anti set off. Nah, set off itu apa artinya set off? Terjadi set off. Maksudnya apa tuh set off? Halo? Set off itu apa ya? Menulari, Bu. Nah, supaya mengurangi terjadinya resiko penularan cetakan akibat tintanya belum tambahin anti set off. Oke, kalau reducer itu untuk memperbaiki kekentalan si tinta cetak. Wax ini untuk memperbaiki ketahanan gosok, menambah daya kilap. Extender ini bahan pengisi sebenarnya. Nah, antioksidan ini ya untuk mencegah terjadinya proses oksidasi. Anti skinning agent, nah ini untuk mengurangi pengkulitan. Jadi kan tinta cetak itu kan mudah mengering ya. Kalau kita buka kaleng tinta cetak tuh, misalnya kaleng tinta cetaknya sudah pernah dibuka sebelumnya. Nah, kalau kemudian habis dipakai tutup, minggu depan kita buka lagi, bagian atas permukaan tinta cetak itu akan mengering. Terjadi pengkulitan. Kita sebutnya terjadi pengkulitan. Kenapa tinta cetak mengering? Untuk mengurangi resiko terjadinya pengkulitan tadi, di dalam tinta cetak ditambahkan anti skinning agent. Ya? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya bahas satu-satu? Ada yang mau ditanyain?
Ibu tadi extender itu ini apa ya, Bu? Bahan Tadi- pengisi, Mbak. Baik, Ibu, kasih, Bu. Bahan pengisi. Misalnya tintanya terlalu encer. Misalnya tinta offset terlalu kental ya. Nah, ini encer tintanya. Nah, supaya bisa mendapatkan viskositas sesuai dengan kebutuhan, ya ditambahin extender. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tak ada, saya bahas. Gimana ya, Bu? Yap. Ya, Rip. Kalau di kapsul obat suka ada cetakan, Bu. Itu biasa pakai bahan pewarna apaan, Bu? Apa, Mas? Apa? Gimana? Kan biasanya kalau di kapsul obat suka ada cetakan. Itu biasanya pakai bahan pewarna apaan, Bu? Di kapsul obat? Ya. Biasanya kan ada cetakan gitu kayak Emang ada tinta cetaknya? Di kemasannya? Di kapsulnya, Bu. Itu di kapsulnya ada tinta cetaknya? Di cangkangnya? Di cangkang obatnya? Iya, cangkangnya. Oh, kirain di obatnya. Kalau di obatnya biasanya di ini ya, di press gitu. Nggak ada tinta cetaknya. Tapi kalau di kapsulnya bisa pigmen organik, Mas. Tapi pigmen organik yang food grade ya, yang nggak beracun gitu ya. Oke, halo Mas. Ibu. Saya mau bahas bahan pewarna. Bahan dryer. Bahan dryer itu kadang disebut juga sekatif. Apa tuh sekatif? Ya sebagai bahan pengering ya. Di beberapa buku kita sebutnya sekatif. Nah, ini kita bahas juga kemarin tuh. Sebelum libur kita sudah bahas mengenai polimerisasi. Oke, nah ini kita mau aplikasikan di sini. Tinta cetak offset itu mengering dengan cara polimerisasi oksidasi. Polimerisasi kemarin udah dibahas tuh, reaksi pembentukan polimer yang dari rantainya pendek menjadi rantainya panjang. Ingat nggak? Hah? Ingat nggak kemarin tuh belajar polimerisasi? Iya, Bu. Nah, kalau tahapan dalam polimerisasi apa aja? Yang pertama ada 3 tuh. Inisiasi, Bu. Inisiasi. Kemudian? Propagasi. Terakhir? Terminasi. Nah, sama di pengeringan tinta cetak offset juga ada terus itu. Tapi ada tambahan nih, ada reaksi satu lagi. Jadi dikombinasi. Jadi ada 2 reaksi. Reaksi polimerisasi dan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini reaksi dengan bantuan oksigen. Jadi pengeringan tinta cetak offset itu dibantu dengan oksigen. Tapi kalau cuma oksigen doang, it takes time, makan waktu. Nah, supaya cepat kering, cepat terjadi reaksi polimerisasi oksidasi, maka ditambahkan katalis. Katalis itu fungsinya untuk mempercepat reaksi. Reaksi apa? Reaksi polimerisasi oksidasi. Nah, ditambahin katalis apa? Katalisnya namanya dryer. Dryer ini fungsinya sebagai katalis untuk mempercepat reaksi polimerisasi oksidasi. Supaya ya tintanya cepat kering lah. Gitu. Nah, jadi selain tergantung dari banyak sedikitnya oksigen, supaya polimerisasi oksidasi terjadi, maka dibutuhkan katalis. Yang fungsinya tadi mempercepat reaksi polimerisasi oksidasi terjadi. Nah, tandanya udah kering, reaksi polimerisasi oksidasinya terjadi, tinta yang tadinya cair berubah memadat jadi gel sampai akhirnya mengeras. Nah, tintanya kering. Nah, kita sebut telah terjadi reaksi polimerisasi oksidasi tersebut. Tapi kerja dryer untuk mempercepat reaksi polimerisasi oksidasi ini tergantung dari pH kertas. Jadi
Pengeringan dengan cara polimerisasi oksidasi tergantung dari banyak sedikitnya oksigen, tergantung dari kerja katalis, tergantung dari pH kertas, tingkat keasaman kertas. Kalau tingkat keasaman kertas itu kan sebaiknya pH-nya netral. Kalau pH netral itu berapa ya? 7 Ibu. 7. Nah, kalau pH-nya kurang dari 7, misalnya 6 atau 5, kemungkinan kerja si katalis untuk mempercepat reaksi polimerisasi oksidasi terhambat. Kalau kerja sebagai katalis terhambat, tidak bekerja dengan efektif, maka tintanya pengeringan tinta juga lambat. Jadi gitu ya. Jadi kerja dryer ini dipengaruhi oleh pH kertas. Makanya pH kertasnya dibikin netral. Supaya apa? Supaya dryer katalisnya ini, dryer agernya ini bisa berfungsi dengan baik, membantu mempercepat pengeringan tinta cat. Nah, dryer yang banyak digunakan ini contohnya garam kobalt, garam mangan, zirconium, besi, timbal, dan lainnya. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan sebagai dryer. Nah, untuk timbal ini nggak boleh lagi dipakai karena dia termasuk logam berat. Jadi yang biasa dipakai sekarang kobalt, mangan, ada besi dan lain sebagainya. Kobalt ini mempercepat pengeringan tinta cetak bagian atas, mangan itu pada bagian tengahnya. Nah, biasanya di dalam tinta cetak itu sudah ada nih dryer kobalt, dryer mangannya. Dulu ada timbal, tapi timbal ini nggak boleh lagi dipakai karena logam berat. Nah, jadi dryer tadi ada 3 tapi yang satu nggak dipakai. Ini dicampur dalam tinta cetak. Supaya apa? Supaya lebih efektif bekerjanya. Nah, yang banyak dipakai ya antara mangan dengan kobalt. Nah, kalau kobalt dryer ini dia akan mempercepat pengeringan tinta pada bagian permukaan atas. Nah, kalau mangan itu bagian bawah lapisan tinta cetak. Sehingga tintanya lama-kelamaan mengeras, jadi kering dia. Makanya kita bilang reaksi polimerisasi oksidasinya telah terjadi. Kemudian, ada yang mau ditanyakan terkait dryer? Jadi fungsi dryer sebagai apa? Katalis, Bu. Katalis untuk mempercepat reaksi apa? Polimerisasi oksidasi. Polimerisasi oksidasi. Jadi ada dua reaksi itu, polimerisasi dan oksidasi. Nah, reaksi polimerisasi oksidasi yang pertama tergantung dari apa? Oksidasi artinya tergantung dari apa tuh? Kalau oksidasi. Banyak sedikitnya oksigen, Bu. Banyak sedikitnya oksigen. Yang kedua? pH kertas, Bu. pH kertas. Kalau pH kertasnya di bawah netral, asam, maka kerja dryer untuk mempercepat reaksi polimer akan terhambat. Akibatnya kalau dia terhambat, fungsi dia sebagai katalis nggak bekerja. Akibatnya tintanya lambat pengeringan. Makanya pH kertas dibikin normal. Ya. Ada berapa jenis dryer? Jenis-jenis dryer yang biasa dipakai? Yang pertama tadi apa? Kobalt. Habis kobalt apalagi? Mangan. Habis mangan? Zirconium. Ada timbal, ada besi. Nah, tapi timbal nggak boleh lagi dipakai. Jadi yang banyak dipakai itu kobalt dan mangan. Keduanya dicampurin. Bahkan besi juga dicampurin ke dalam tinta cetak. Karena tiap-tiap dryer itu fungsinya berbeda-beda. Kalau yang mempercepat pengeringan tinta bagian atas, dryer apa? Kobalt. Kalau bagian bawah? Mangan. Good. Oke, saya lanjutin. Nah, plasticizer. Plasticizer ini supaya tinta cetak fleksibel. Tinta cetak bersifat plastis, artinya tinta cetak bisa dialihkan dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Nah, ternyata
plasticizer ini juga memberikan pengaruh ya terhadap kehalusan kat pada si material cetak. Nah, plasticizer ini juga berfungsi untuk mengurangi terjadinya pengapuran pada permukaan bahan cetak. Saya pernah jelasin mengenai pengapur apa choking ya. Kemudian juga dia memperbaiki daya rekat lapisan tinta cetak. Jadi plasticizer ini penting ya, karena yang bertanggung jawab terhadap pengalihan tinta, nah salah satu plasticizer tadi. Kemudian dia juga berpengaruh terhadap kemampuan melekatnya si tinta cetak di atas si material cetak. Jadi selain fungsi si resin ya, resin itu bertanggung jawab terhadap melekatnya. Nah dia juga membantu memperbaiki daya rekat lapisan tinta cetak. Nah biasanya senyawa-senyawa ftalat nih yang biasa digunakan sebagai plasticizer. Dibutyl ftalat, dioktil ftalat, senyawa adifat, poliglikol. Nah bergantung dari si pabrik tinta ya. Tapi yang bisa dipakai sebenarnya ftalat. Ftalat ini juga dipakai sebagai bahan plasticizer untuk plastik ya. Kemudian ada anti set off. Nah, anti set off ini untuk mengurangi terjadinya penularan pada hasil cetakan. Nah, biasanya terbuat dari kanji. Dan itu biasanya disemprotkan ya supaya ada space antara lembar cetakan yang satu dengan yang lainnya. Mengurangi terjadinya kontak antara lembar satu dengan lembar yang lainnya. Ini anti set off. Oke. Kemudian ada reducer. Nah, reducer ini fungsinya berpengaruh terhadap viskositas atau sifat alir si tinta cetak. Nah, kalau tintanya terlalu kental, nah misalnya buat offset nih, kita kan pakai tintanya kental nih. Kalau kekentalan atau viskositas di tintanya terlalu tinggi, nah digunakan dalam proses cetak, kemungkinan terjadi peaking. Untuk mengurangi resiko terjadinya peaking, kita turunin tuh viskositas tinta cetak offset. Tapi dengan pengontrolan ya, supaya nggak terlalu bablas, terlalu encer nanti tintanya. Bagaimana cara mengurangi viskositas tinta? Dengan menambahkan reducer. Tapi nambahnya juga ya harus hati-hati ya, karena kalau tinta cetak offset itu kan memang harus kental. Nah, kalau menambahkan reducernya terlalu banyak, nah jadi encer nanti. Kemungkinan resikonya bercampur dengan air pembasah lebih gede lagi lah. Nah, jadi nambahin reducer itu nggak boleh terlalu banyak ya, karena resikonya nanti akan pengaruh ke sifat tinta cetak terutama viskositas ya. Nah, ini juga ada berbagai jenis reducer ya, tergantung dari si jenis tinta cetaknya ya. Biasanya turunan senyawa hidrokarbon seperti kerosin dan lain sebagainya. Nah, ini wax. Wax ini untuk meningkatkan ketahanan gosok. Dia juga bisa digunakan untuk mengurangi kelengketan, kemudian ditambahkan ke dalam tinta cetak untuk mengurangi terjadinya set off. Nah, ini fungsinya banyak sebenarnya kalau wax ini. Jadi dia paket lengkap, dia bisa memperbaiki kelengketan, yang jelas meningkatkan ketahanan gosok, juga meningkatkan nilai gloss ya. Jadi fungsinya tuh banyak banget nih. Misalnya supaya tinta cetaknya nggak pudar warnanya akibat terjadi gosokan sama proses distribusi atau penyimpanan, tambahin wax. Dengan ditambahkannya wax, selain meningkatkan ketahanan gosok, daya kilap atau gloss dari si tinta cetaknya juga makin tinggi. Dan pengaruhnya kelengketan. Kelengketannya bisa turun, tapi viskositasnya tetap aman. Biasanya kan kalau ditambahin bahan gitu, dia akan pengaruh ke viskositas, pengaruh juga kelengketan. Kelengketannya turun, viskositas turun. Tapi kalau wax ini enggak. Dia mampu mengurangi kelengketan tanpa tidak mempengaruhi viskositas dari si tinta cetaknya. Nah, ini emang serbaguna sih wax ini loh. Nah, biasanya ada yang dari tanaman ataupun dari hewan. Wax ini. Kalau dari hewan contohnya lanolin atau beeswax.
Kalau yang dari nabati ada karnoba dia bisa dipakai. Nah, kadang-kadang sekarang sudah dibuat nih wax sintetis nih. Misalnya turunan polyethylene, turunan dari gliko, teflon, atau wax mineral seperti parafin atau mikrokristalis. Nah, biasanya tergantung di pabrik tinta cetaknya yang bikin sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Kemudian ada lagi extender. Nah, extender ini untuk memperbaiki sifat alir tinta cetak ya. Jadi misalnya kalau dia terlalu encer, kita pengen tambahin supaya viskositasnya jadi naik. Nah, kita tambahin extender lah. Nah, contoh extender pigmen-pigmen putih ya yang transparan seperti kalsium karbonat, barium sulfat, dan lain sebagainya. Tapi nambahin extender juga harus berhati-hati karena akan pengaruh ke sifat alir ya. Kalau nambahinnya terlalu banyak, nanti viskositasnya terlalu tinggi. Resiko terjadi pigmen juga gede. Nah, ada lagi bahan antioksidan. Bahan antioksidan ini supaya nggak mudah mengalami oksidasi dengan udara ya. Kalau makin cepat reaksi oksidasi dengan udara, tidak jadi cepat mengeringnya gitu. Khawatir tintanya malah mengering birol. Untuk mengurangi resiko terjadinya seperti itu, nah kita tambahin antioksidan. Karena kalau nggak ditambahin antioksidan, khawatir tintanya bakal mengering birol. Jadi nggak semua orang aja butuh antioksidan, tinta cetak juga. Ada lagi anti-skinning agent. Nah, anti-skinning agent ini fungsinya mirip seperti antioksidan ya. Nah, ini juga untuk skinning, pengkulitan. Akibat apa tintanya mengering? Pada lapisan atas permukaan tinta cetak itu akan mengering ya. Untuk mengurangi resiko terjadinya pengkulitan ini, maka ditambahkan si anti-skinning agent. Jadi fungsinya ini anti-skinning agent sebenarnya antioksidan juga gitu. Tapi biasanya dipakai disemprotkan ke rorol tinta ya. Ke rorol tinta. Misalnya gini. Example hari Jumat. Hari Jumat itu kan pendek nih. Baru nyetak jam 10. Set up dan lain sebagainya. Preparasi baru nyetak. Masih ada lagi yang mau dicetak nih. Nanggung gitu. Mau Jumatan. Kalau tintanya dimatiin. Mesin cetaknya dimatiin. Kan harus dibersihin tuh. Habis Jumatan harus dibersihin. Kan tintanya bakal ngering gitu. Kalau dinyalain aja resiko ya terjadinya macam-macam kan bisa kebakaran dan lain sebagainya. Nah, supaya tintanya nggak kering di roll akibat didiamkan gitu, nggak dinyalain, khawatir tintanya ngering, maka disemprotkan anti-skinning agent, tinta yang nempel di roll, supaya tidak terjadi pengkulitan. Habis sholat Jumat, tinggal nyalain lagi. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya sih ya mengurangi resiko terjadinya pengeringan tinta cetak ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, bahan aditif itu boleh dicampur lebih dari satu jenis apa ada batas? Nah, ditambahkan ke dalam tinta cetak sesuai dengan kebutuhan. Karena di dalam tinta cetak itu sebenarnya udah ada bahan aditif. Kita tambahkan ya tergantung kebutuhan. Contoh dryer. Oh, perlu nggak? Kalau tintanya emang udah nggak masalah, udah cepat kering, nggak perlu ditambahin dryer. Karena dalam tinta cetak itu juga ada dryer. Tapi kalau dalam proses cetak, kita cek, oh tintanya masih lambat, bisa kita tambahin. Tapi nambahinnya ya paling cuma 1% ya. Atau kita udah tambahin dryer, oh kita mau tambahin wax nih. Karena kita perlu tinta yang memiliki daya kilap dan ketahanan gosok yang tinggi. Kita tambahin tuh wax. Jadi boleh Mbak, Mas, ditambahin bahan aditif lebih dari 1. Tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau tinta cetaknya sudah sesuai dengan kebutuhan, ya nggak perlu. Ya gitu ya. Nambahinnya juga
Itu tadi perlu dipikirin gitu. Karena berpengaruh dari ke sifat tinta cetak yang lain. Ya, Mas. Oh, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya izin tanya dulu. Ya, Mas. Tadi kan di dryer itu kan ada kobalt. Kobalt itu kan buat mempercepat permukaan lapisan tinta menjadi kertas. Nah, yang dimaksud dia menjadi kertas itu apa ya, Bu? Mempercepat pengeringan tinta cetak pada bagian atas, lapisan atas tinta cetak, bukan kertas. Oh. Lapisan Itu atas. mah. Kan tinta cetak itu ada lapisan atasnya, ada lapisan bawahnya ya. Nah, si dryer kobalt itu mempercepat pengeringan tinta cetak bagian atasnya, lapisan atas. Gitu, Mas. Oh, iya. Oke. Emang slide-nya gitu ya? Coba saya buka lagi. Saya salah dengar, Bu. Saya kira itu kertas itu. Oh, ternyata atas. Lapisan atas. Oh, salah, bener, Mas. Lapisan atas. Udah, saya ganti. Lapisan atas tinta cetak menjadi keras. Gitu ya. Oh, oke. Maksudnya bukan jadi kertas, menjadi keras, mengering gitu kan. Oh iya. Itu, Mas. Oh, oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Nah, nambahin dryer itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tinta cetaknya sudah oke pengeringan tinta cetaknya, ya udah nggak usah ditambah-tambahin. Jadi kalau kita nambahin dryer itu harus ada justifikasinya. Memang kita butuh mempercepat pengeringan tinta. Tapi nambahinnya ya jangan, ya harus hati-hati. Paling cuma 1% ya, 1-2%. Jangan misalnya, oh saya punya dryer nih, tambahin aja banyakan. Khawatir malah nanti tintanya ngering di mesin cetak ya, mengering di roll gitu. Nah, khawatir seperti itu. Kalau menambahkan dryernya berlebihan. Oke. Ujian kamu sampai sini ya, sampai bahan adit, sampai bahan pembuatan tinta cetak. Oke, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tak ada. Kalau nggak ada, kemudian aja lah. Saya mau berangkat ke kampus nih. Minggu depan kita udah kuliah offline ya, karena saya mau ngasih bahas kisi-kisi, terutama baik fisika maupun material kimia dan material plastik. Saya pengennya kuliahnya offline ya, supaya materinya bisa dipahami dengan baik untuk minggu depan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau dibahas atau mau ditanyakan, saya harus berangkat ke kampus. Saya tutup dulu kuliah kita hari ini, kita lanjutin insya Allah minggu depan. Sehat-sehat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat-sehat, Bu. Amin.